Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Untuk seluruh santri-santri Maskal Hufat khususnya yang saat ini semalam baru tiba santri Maskal Hufat Medan dan santri Maskal Hufat Batam ke Bintaro. Selamat datang di Bintaro Tangerang Selatan. Insyaallah hari ini Uma akan datang ke pesantren karena kita juga ada Hotmil Quran ya nanti sore untuk teman-teman Ikhwan Bintaro dan juga teman-teman Maskal Hufat seluruh murid di seluruh cabang yang tidak disebutkan satu persatu, juga teman-teman umum yang bergabung pada hari Jumat ini. Masya Allah, Alhamdulillah, sedikit cerita sebelum masuk pada tema kita pada hari ini. Mohon izin, Uma kemarin baru saja kembali dari Sorong dan Raja Ampat berdakwah di sana. Dan Masya Allah, luar biasa, terharu bisa menjajakkan kaki. Ini bukan pertama kali ke Papua sesungguhnya, tapi pertama kali ke Sorong dan ke Raja Ampat. Bahagia sekali bahwa pada akhirnya bisa bertemu dengan saudara-saudara yang ada di sana. Dan beliau-beliau semua yang ada di sana begitu antusias Masya Allah dalam dakwah agama ini. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas sama-sama mengenai memuliakan guru adalah sebuah keberkahan ilmu. Sebelum kita mulai teman-teman semua dari kita memiliki guru. Tidak mungkin kita tidak punya guru, dari guru TK, guru SD, SMP, SMA, atau mungkin teman-teman yang di pesantren, guru umum maupun guru agama. Semua guru mengubah kehidupan kita yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Semua guru mengubah kehidupan kita minadz dzulumat ila nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Guru itu kalau dalam lagu di bahasa Indonesia guru tanpa tanda jasa ya. Masya Allah ya, begitu besar jasanya beliau, bahkan beliau, Uma teringat beberapa waktu yang lalu Uma pulang ke Batam, tempat sekolah Uma yang lama, dan guru-guru menangis dan mengatakan Masya Allah, anak kami, anak murid kami sekarang sukses di Jakarta, seperti itulah. Jadi intinya teman-teman sekalian, kita ini semuanya punya guru. Dan kebahagiaan dari seorang guru adalah kalau kita masih terus menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang banyak, dan tentu saja kalau kita berakhlak mulia dengannya. Maka hari ini tema yang sangat penting akan kita bahas adalah memuliakan guru adalah satu keberkahan dari ilmu, teman-teman sekalian. Kita sama-sama sepakat bahwa guru merupakan aspek terbesar dalam penyebaran ilmu. Memang kita bisa belajar dari buku, tapi tidak afdol, karena kadang-kadang kalau dari buku kita agak sulit dalam memahami. Tapi kalau belajar dari guru akan lebih cepat memahami dan kita bisa belajar akhlak beliau. Semua guru luar biasa, dan juga guru-guru yang pastinya mengajarkan ilmu agama. Guru-guru ini disebut sebagai pewaris para nabi, itu julukannya teman-teman sekalian. Artinya mereka memegang kemuliaan ilmu, khususnya ilmu agama. Dan kedudukan para guru ini sangat mulia, sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua guru kita, guru-guru yang lain termasuk guru agama yang mulai mengajarkan kita iqra istilahnya, mulai baca huruf hijaiyah sampai ulama-ulama besar atau guru-guru lainnya, semua itu ada dalam pesannya Nabi. Bagaimana cara kita memperlakukannya? Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ahmad, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, dan mereka yang tidak mengerti hak orang-orang berilmu, atau mereka yang tidak mengerti hak ulama. Jadi artinya untuk orang-orang beriman kita diminta untuk mengedepankan akhlak, dan itu merupakan sebuah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang murid. Sampai hari ini Uma adalah seorang murid juga teman-teman sekalian. Teman-teman juga adalah seorang murid yang juga nanti akan mengajarkannya. Kehidupan kita seperti itu. Kita belajar, kita mengajarkan. Kita belajar, kita mengajarkan. Apapun itu ilmunya. Kalau kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Atau mengajarkan yang lain-lain, silakan. Kalau kita termasuk orang-orang yang mencintai ilmu, teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwa orang yang mencintai ilmu berarti dia akan mencintai orang yang menjadi sumber ilmu. Kalau kita mencintai ilmu, maka otomatis kita mencintai orang yang menjadi sumber ilmu. Kenapa? Karena kalau kita mencintai ilmu, kita sebagai penuntut ilmu nih, sampai hari ini dan seterusnya, wah Masya Allah ya, Uma kalau ceramah di mana-mana, Uma lihat ada orang-orang yang sudah sepuh, nenek-nenek ya, yang semangat, Masya Allah dalam menuntut ilmu. Dan Masya Allah beliau adalah orang yang tidak mengenal usia dalam menuntut ilmu. Kembali lagi, kalau kita adalah orang yang suka menuntut ilmu, adalah orang yang suka belajar, maka otomatis cinta ilmu berarti juga kita mencintai orang-orang yang memberi ilmu. Siapapun dia, teman-teman sekalian.
Kenapa? Karena tanpa pengajaran guru, maka ilmu itu tidak akan pernah sampai kepada sang murid. Maka apa kata Imam Malik rahimahullah, beliau mengingatkan pada seorang pemuda Quraisy pada saat itu, beliau menasihati, pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Jadi adab itu sangat penting teman-teman sekalian. Pelajarilah, kata Imam Malik, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Kenapa para ulama ini mendahulukan mempelajari adab, teman-teman sekalian? Karena dengan kita belajar adab, dengan kita memiliki akhlak, sebagian teman-teman sudah belajar dalam kitab At-Tibyan atau Ta'limut Ta'alim ya. Dengan kita belajar adab, maka itu akan lebih mudah kita dalam memahami ilmu. Kadang-kadang ada murid yang, oh guru saya usianya lebih muda daripada saya, guru saya seperti ini, seperti itu. Sehingga tidak ada adab kepada gurunya. Itulah kehilangan keberkahan ilmu. Apa perkataan dari Ibnul Mubarak? Beliau mengatakan, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun. Sedangkan kami mempelajari ilmu itu 20 tahun. Artinya apa? Artinya adab itu lebih lama belajarnya, akhlak itu lebih lama belajarnya. Apa gunanya dia pintar, tapi tidak beradab, tapi tidak berakhlak, apalagi terhadap gurunya, hilang keberkahan ilmu. Apa yang dimaksud dengan hilang keberkahan ilmu? Mungkin ilmunya tidak bermanfaat, mungkin dengan ilmunya membuat dia sombong, bukan membuat dia tawadhu. Padahal orang yang semakin berilmu itu, kata pepatah, padu semakin berisi semakin merunduk. Orang yang semakin berilmu hendaknya semakin tawadhu, semakin rendah hati. Tapi ada orang yang belajar ilmu, tapi kemudian dia tidak santun, tidak baik, dia punya sesuatu yang buruk yang dia berikan kepada gurunya, hilang keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu yang hilang itu ditandai dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Atau kemudian ilmunya yang membuat dia bukan menjadi orang yang lebih baik, justru membuat dia menjadi orang yang sombong, yang menzalimi orang lain. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kalau ada seorang murid yang berakhlak buruk kepada gurunya, makanya kalau di Maskunul Hufaz, kalau ada murid yang akhlaknya buruk, dia poinnya besar, poin pelanggarannya besar. Itu akan berdampak buruk pada semuanya. Apa itu? Hilangnya keberkahan ilmu yang didapat. Mungkin dia tidak bisa mengamalkan ilmunya, tadi yang Oma katakan, mungkin dia sulit menyebarkan ilmunya. Itu contoh keberkahan ilmu yang tidak dia dapat karena dia berakhlak buruk kepada gurunya. Jadi, Oma menasihati diri Oma sendiri, dan juga kita semua adalah murid dari guru-guru kita, karena semua kita pasti punya guru, teman-teman sekalian, guru apapun itu, maka tawadu, rendah hati, dan perhatikan akhlak kita di hadapan guru kita, supaya kita mendapatkan keberkahan itu. Bertambahnya kebaikan itu namanya keberkahan. Bertambah kebaikan dengan ilmu yang kita punya bermanfaat untuk orang lain. Dengan ilmu yang kita punya membuat kita tawadu, rendah hati, membuat kita santun, membuat kehidupan kita lebih baik. Kalau keberkahan ilmu hilang, menjadi suatu bahaya dan malapetaka untuk kita. Maka sekarang pertanyaannya, seperti apa sih adab-adab yang baik kepada seorang guru, teman-teman sekalian? Bahkan Uma sering lihat ya beberapa video di sosial media presiden-presiden, tidak hanya presiden kita tapi presiden negara-negara lain ketika bertemu dengan gurunya, padahal ini presiden nih, ketika bertemu dengan gurunya sudah tua gitu, tetap tangannya dicium. Itu artinya apapun jadinya engkau pada saat ini, siapapun engkau, sahabat apapun engkau, tetap di hadapan gurumu adalah dia yang pernah mengajari engkau sebuah ilmu. Beliau yang pernah membuat engkau yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Tetap hormat itu luar biasa. Sampai akhirnya seseorang itu menjadi hebat, tetap tidak kehilangan hormat kepada sang guru. Mari kita lihat teman-teman sekalian bagaimana sikap dari para sahabat-sahabat ketika memperlakukan guru atau memperlakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi guru mereka pastinya. Ada seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saat kami duduk-duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian duduk di hadapan kami. Maka seakan-akan di atas kepala kami itu terdapat burung. Artinya kalau terdapat burung itu udah nggak bisa gerak lagi tuh, ya. Artinya betul-betul melakukan penghormatan kepada Rasulullah. Kata beliau tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Hadis riwayat Bukhari. Itu saking memuliakan guru, ketika guru masuk betul-betul fokus, tenang dan tidak berbicara, tidak berisik. Atau kita lihat sahabat Nabi yang lain, namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang sangat alim, beliau mufassir Quran umat ini, dan beliau adalah berasal dari kalangan keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang namanya berasal dari kalangan keluarga Nabi Muhammad berarti orang-orang sangat memuliakan Ibnu Abbas ini. Namun Ibnu Abbas punya guru. Siapa itu gurunya Ibnu Abbas? Namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas yang berasal dari kalangan keluarganya Rasul tetap begitu hormat kepada sang guru. Apa yang beliau lakukan? Yang Ibnu Abbas lakukan ini adalah beliau menuntun tali kendaraan sang guru Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu.
Sampai-sampai Zaid bin Thabit mengatakan, "Wahai Ibnu Abbas, engkau adalah dari kalangan keluarganya Rasul, maka jangan melakukan hal ini kepadaku." Maka kata Ibnu Abbas, "Seperti inilah kami diperintahkan untuk memperlakukan para ulama kami." Artinya diberikan penghormatan yang sangat luar biasa. Atau contoh lain, ada seorang bernama Ar-Rabi bin Sulaiman, beliau berkata, "Demi Allah, aku tidak berani meminum air dalam keadaan Imam Syafi'i melihatku. Ketika guruku melihatku, karena aku sangat segan kepadanya." Ini bentuk penghormatan yang luar biasa. Juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Tawadhu'lah, rendah hatilah terhadap siapapun yang telah mengajari kalian." Begitu pula perkataan Imam Syafi'i. Dulu kata Imam Syafi'i, aku membolak-balikkan kertas di hadapan Imam Malik, namun dengan sangat lembut karena aku segan kepadanya supaya dia tidak mendengarnya. Jadi kalau lagi belajar mau membalikkan kertas dengan sangat lembut karena Imam Syafi'i begitu sangat segan dengan Imam Malik, dengan gurunya. Begitulah teman-teman sekalian. Ada beberapa kisah yang Oma juga mau ceritakan bagaimana orang-orang saleh yang luar biasa ini bersikap sangat berhati-hati terhadap gurunya, semata-mata ingin mendapatkan keberkahan ilmu, ingin paham, ingin bisa mengamalkan ilmunya, ingin bermanfaat ilmunya. Maka apa yang beliau lakukan? Contoh lain juga terdapat pada kisahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah di suatu jalan tiba-tiba beliau mencium tangan seseorang dan memeluk seorang laki-laki tua, yang sangat tua, yang keadaannya fakir, miskin. Maka para sahabat-sahabat kemudian bertanya pada para sahabat-sahabat Imam Syafi'i itu bertanya, "Wahai Imam Syafi'i, kenapa seorang imam besar sepertimu mau mencium tangan dari seorang laki-laki yang tua? Padahal masih banyak ulama-ulama lainnya yang hebat-hebat, yang lebih pantas untuk dicium tangannya daripada dia." Apa kata Imam Syafi'i? "Sesungguhnya dia adalah guruku." Apa yang diajarkan? Jadi Imam Syafi'i menjawab, "Dulu aku pernah bertanya kepada laki-laki tua ini, bagaimana cara mengetahui seekor anjing yang sudah mencapai usia balik. Lalu bapak tua ini menjawab, kalau kamu melihat anjing yang kemudian buang air, kemudian dia mengangkat kakinya sebelah, maka dia telah balik. Itu ilmu yang saya dapatkan dari guru ini," katanya. Hanya itu loh teman-teman sekalian. Itu satu ilmu yang saya dapatkan dari guru itu. Namun dengan satu ilmu itu saja Imam Syafi'i begitu hormat kepada sang guru ini dan tidak pernah melupakan ilmu itu, tidak pernah melupakan ilmu yang yang beliau dapatkan dari seorang lelaki tua itu. Bagi Imam Syafi'i, orang tua itu adalah guru yang sangat dihormati. Maka itu pun yang pada akhirnya menghantarkan Imam Syafi'i menjadi seorang imam besar. Maka perhatikan kita teman-teman sekalian, kita merenung. Kita ini sudah berbuat baik tidak ya sama guru-guru kita? Kita ini sudah bersikap santun nggak ya pada guru-guru kita? Apakah kita mendoakannya atau kita mungkin bersikap baik kepadanya ketika bertemu? Uma teringat sebelum Uma baca kisah lagi yang lain, Uma pernah dakwah di Batam. Uma tinggal dan besar di Batam sampai usia 16 tahun. Ketika Uma ceramah ke Batam, ya Allah, di masjid itu banyak sekali guru-guru SD. Uma kan kalau ceramah kan duduk di kursi ya teman-teman sekalian, karena kalau duduk di bawah kan tidak terlihat oleh orang sampai belakang. Guru-guru Uma SD itu pada duduk di bawah. Uma sampai bilang dan mencium tangan-tangan beliau, minta maaf aku duduk di atas seperti itu. Dan Masya Allah beliau ya itu, setiap guru itu pasti merasa sangat bangga kalau merasa anak didiknya itu berhasil teman-teman sekalian. Jadi seorang guru tanpa tanda jasa dari puluhan tahun masih jadi guru, anak didiknya udah jadi presiden, udah jadi pejabat, udah jadi ini, udah jadi itu. Beliau tetap menjadi seorang guru yang sangat luar biasa. Jadi itu menjadi pengingat kita bahwa ada akhlak yang mungkin terkadang kita lupakan, yaitu akhlak dengan guru-guru kita. Setidaknya teman-teman sekalian, kalau kita sudah lama tidak berjumpa dengannya, termasuk akhlak yang baik kepada guru kita adalah mendoakannya. Tuh jangan lupa tuh. Selalu mendoakannya. Setiap kita selesai sholat atau selesai melakukan amal salih atau yang lain-lain, cara kita berakhlak, beradab kepada guru kita, tidak hanya kita doa untuk diri sendiri, kepada umat Islam seluruhnya, kepada para pemimpin, kepada orang tua, tidak lupa dengan guru-guru kita. Itu tanda kita berakhlak baik dengan guru-guru kita. Pertanyaan berikutnya teman-teman sekalian, kita lihat ya, ada cerita berikutnya. Kita lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan seperti ini, "Aku adalah hamba dari siapapun yang mengajariku walau satu huruf. Aku adalah seorang hamba dari siapapun yang mengajariku walau beliau hanya mengajariku satu huruf." Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Beliau sangat menghormati, menghargai setiap ilmu yang diberikan gurunya, apapun ilmu itu, kepada dirinya. Kadang-kadang kita, teman-teman sekalian, mohon izin. Kadang-kadang kita ini kacang lupa pada kulitnya, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kita sudah besar, sudah hebat, sudah luar biasa, maka kita lupa kepada orang-orang yang pernah berjasa kepada kita, yang sebenarnya dengan adanya mereka menghantarkan kita sampai di titik ini. Sekecil apapun yang beliau ajarkan. Dari sekecil apapun yang beliau ajarkan itu kan kemudian kita berproses menaiki tingkatan-tingkatan berikutnya. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku adalah hamba dari siapapun yang mengajariku walau cuma satu huruf. Artinya sahabat-sahabat sekalian, memuliakan guru itu bukan sekedar formalitas, bukan hanya sekedar di lisan, tapi betul-betul kita bersyukur, berterima kasih. Artinya dengan apa? Dengan kita mendoakannya, dengan kita kalau bertemu berbuat terus baik kepadanya. Teladanilah bagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka pantas saja kalau kita lihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, namanya sangat luar biasa. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, saya adalah kota ilmu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai pintunya. Artinya apa? Hadis ini menunjukkan bahwa betapa tingginya ilmu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga Rasulullah SAW menjuluki Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai babul ilm, pintu ilmu pengetahuan. Kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib bisa disebut sebagai pintunya ilmu pengetahuan? Karena selain cerdas, ya karena beliau menganggap bahwa siapapun yang mengajarku walau cuma satu huruf, maka patut dihormati olehnya. Begitu ya teman-teman sekalian. Tentu saja ilmu yang dimaksud ini adalah ilmu yang baik ya, apalagi ilmu agama. Kisah lainnya teman-teman sekalian, ini ada kisah bagaimana orang-orang saleh memuliakan guru. Ada kisah lain yang terjadi pada zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, beliau adalah seorang guru yang pada akhirnya mendidik murid dengan penuh kesabaran. Ada seorang anak yang dititipkan kepada beliau, yang tinggal di rumahnya beliau, maka Syekh Abdul Qadir Jailani ini menganggap anak itu ya sebagai anaknya, makan bersama, layaknya sebagai sebuah keluarga. Kemudian ada orang yang tidak suka dengan Syekh Abdul Qadir Jailani sehingga berniat untuk menfitnah Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Maka pada suatu malam ada seorang yang hendak memfitnah Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Beliau membuat lubang di dinding rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dan lubang itu digunakan untuk mengintip apa sih yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini dengan muridnya di dalam rumah. Maka ketika orang ini mengintip dengan lubang yang dia buat di rumah Syekh Abdul Qadir Jailani, maka dia melihat bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ini bersama muridnya sedang makan bersama. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani ini menyisihkan lauk ayamnya untuk sang murid tersebut, dibagikan kepada muridnya tersebut. Kemudian ini menjadi bahan fitnah ya yang dilakukan oleh orang ini, disampaikan kepada orang tua sang murid tersebut dan dikatakan, wahai orang tua, anakmu yang kau titipkan di rumah Syekh Abdul Qadir Jailani tidak diberi makan dengan layak, diberi makan dengan sisa dari makanannya, tidak diperlakukan dengan baik, tidak makan dengan cukup dan sebagainya. Jadi si orang ini memberitahukan sesuatu yang sebetulnya tidak betul kepada orang tua. Orang tua ini kemudian marah, ya, kemudian langsung mengambil murid anaknya dari rumah Syekh Abdul Qadir Jailani dan dibawa pulang. Tidak terima anaknya diperlakukan demikian, tidak diberikan makanan baik, diberikan makanan sisa dan sebagainya. Kemudian dalam perjalanan, teman-teman sekalian, orang tua ini bertanya kepada sang anak, coba engkau selama berada di rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau belajar apa saja? Dan anak ini mampu menjelaskan secara rinci apa-apa saja ilmu yang beliau dapatkan selama beliau tinggal di rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian orang tua ini mulai menyadari dan menyesal bahwa sebenarnya anaknya ini telah dididik dengan sangat baik oleh sang guru. Maka orang tua ini berniat untuk mengembalikan lagi anak itu ke rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, namun Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, bukannya aku tidak mau menerima lagi murid ini, tetapi Allah telah menutup pintu hatinya untuk menerima ilmu. Allah telah menutup pintu hatimu, wahai orang tua, untuk menerima ilmu. Allah telah menutup pintu hati anak ini juga. Kenapa? Karena ayahnya tidak memiliki adab kepada guru. Oleh sebab itu, anaklah ini yang kemudian menjadi korban. Artinya, untuk hormat kepada guru tidak hanya sekedar anak muridnya, tapi juga orang tuanya. Makanya Masya Allah, Mas selalu mengatakan terima kasih kepada wali murid yang telah menitipkan anak-anaknya di Masjidil Hufaz Percaya, di Masjidil Hufaz untuk dididik oleh guru-guru kita.
atau nanti teman-teman ujian dengan para syekh misalnya. Jadi hormat itu Masya Allah ya luar biasa ya, itu tidak hanya dari anak tapi juga dari orang tuanya kepada sang guru. Zaman sekarang ini ada orang tua yang tidak hormat kepada guru, teman-teman sekalian. Guru menghukum sedikit murid, kemudian orang tuanya tidak terima, dan orang tuanya bahkan melakukan sesuatu yang tidak baik kepada sang guru. Khawatir hilang keberkahan ilmu itu, sahabat-sahabat sekalian. Atau kisah lain, ini masih bercerita tentang kisah-kisah bagaimana orang-orang hebat di zaman dulu itu, mereka betul-betul berusaha untuk berbuat baik kepada para guru. Atau apa dampaknya kalau kita nggak berbuat baik kepada guru. Ada kisah lain namanya Harun al-Rashid. Mungkin teman-teman sering kenal, sering dengar nama ini Harun al-Rashid. Beliau itu terkenal sebagai khalifah di masa Abbasiyah. Beliau adalah pemimpin umat Islam dan beliau sangat menghormati profesi guru. Harun al-Rashid, khalifah di masa Abbasiyah. Beliau adalah pemimpin umat Islam yang sangat menghormati guru. Suatu ketika Harun al-Rashid ini beliau pernah mengundang seorang ulama hadis namanya Abu Muawiyah, dan sang ulama ini mengisahkan, aku diundang oleh khalifah, kata ulama tersebut, untuk membacakan hadis Rasulullah SAW di hadapan beliau, kata sang ulama ini. Setiap kali aku sampai pada kalimat semoga salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, maka sang khalifah ini meneteskan air mata dan air matanya sampai jatuh ke lantai. Kemudian sesudah membacakan hadis, teman-teman sekalian, kata ulama ini, aku dijamu makan oleh sang khalifah, oleh pemimpin umat Islam ini, Harun al-Rashid ini. Setelah menyantap makanan, pemimpin ini mencuci tangan, ya, tanpa menghiraukan gelas di depannya, ya. Kemudian beliau membersihkan tangannya terlebih dahulu. Setelah itu beliau menuju ke tempatnya sang guru ini, Abu Muawiyah ini, dan membersihkan tangannya Abu Muawiyah, mengalirkan air untuk membersihkan tangan Abu Muawiyah. Ini pemimpin, seorang pemimpin umat Islam yang bahkan mengucurkan air kepada sang guru. Kemudian orang-orang melihat sikap tersebut dan Harun al-Rashid pun berkata, aku sangat senang memuliakan orang-orang berilmu. Jadi di sini kita bisa mendapatkan pembelajaran teman-teman sekalian. Kalau kita mau jadi orang-orang besar, orang-orang hebat, seperti tadi kita lihat ya Imam Syafi'i rahimahullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Harun al-Rashid, dan lain-lain. Beliau-beliau menjadi orang-orang yang sangat besar, sangat hebat. Kenapa? Karena beliau punya akhlak yang memuliakan guru. Kalau kemarin-kemarin kita sudah belajar akhlaknya begini, begitu, namun hari ini kita khusus belajar ternyata salah satu rahasia kesuksesan seseorang adalah memuliakan guru. Tidak pernah melupakan jasa guru. Ingat tadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahkan ketika ada guru yang mengajarkanku walau cuma satu huruf, aku menghormatinya, aku memuliakannya. Maka beberapa adab-adab diantaranya teman-teman sekalian, perhatikan ketika kita adab duduk misalnya. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, beliau mengatakan, pakailah adab yang terbaik pada saat engkau duduk bersama dengan syekhmu, bersama dengan gurumu. Duduknya dengan seperti apa? Duduk dengan beradab. Kita tidak membentangkan kaki, kita tidak bersandar, kita tidak duduk dengan sembarangan. Penuntut ilmu itu teman-teman sekalian, kalau kita di hadapan guru kita, maka duduk dengan rapi, duduk dengan tenang, duduk dengan tawadhu, rendah hati, mata kita tertuju pada guru kita, tidak bersandar, ya tidak malas-malasan, kemudian kita menjaga suara kita, seperti itu. Itu termasuk salah satu adab yang alhamdulillah teman-teman sudah jalankan di Masjidil Hufat. Uma bersyukur sekali karena Masya Allah ya ini turun-temurun ya Masya Allah. Bagaimana adab kita ini turun-menurun ketika kita lihat teman-teman kita yang sudah lebih dulu berada di pesantren. Tidak hanya Masjidil Hufat, teman-teman pesantren lain misalnya atau di tempat-tempat lain. Kalau di lingkungan itu adalah orang-orang beradab, orang-orang yang berakhlakul karimah, maka insya Allah kita akan mengikut itu. Tapi kalau di situ budayanya sudah budaya tidak santun, maka akan sulit kita untuk santun. Jadi pastikan para senior itu membuat budaya santun agar junior-juniornya mengikuti. Selain adab duduk, kita perhatikan adab berbicara kita juga teman-teman sekalian. Berbicara dengan seseorang yang telah mengajarkan kebaikan kepada kita harus lebih baik dibandingkan kita berbicara dengan orang lain. Imam Abu Hanifah, jika berada di depan Imam Malik, beliau itu layaknya sebagai seorang anak kepada ayahnya. Sangat hormat, sangat santun. Dan bagaimana dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW, muridnya Rasulullah? Murid-murid atau sahabat-sahabat Rasulullah SAW tidak pernah memotong ucapan sang guru, tidak pernah mengeraskan ucapannya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab, teman-teman tahu Sayyidina Umar bin Khattab orang yang sangat keras, bahkan syaitan saja sangat takut kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu badannya tinggi besar, orang yang dulu suka sekali bergulat. Bahkan di depan Rasulullah SAW saja, beliau tidak pernah
meninggikan atau menaikkan suaranya di depan Rasulullah. Bahkan di beberapa riwayat disebutkan Rasulullah sampai kesulitan mendengar suara Umar ketika berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking Sayyidina Umar ini merendah di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dijelaskan, saat kami duduk-duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian duduk di hadapan kami. Maka seolah-olah tadi sudah Umar sampaikan ya, seolah-olah ada burung di kepala kami dan kami pun tidak berani untuk berbicara. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini adab yang sangat luar biasa. Tadi kita sudah bahas mengenai adab duduk bagaimana, adab berbicara bagaimana, adab bertanya juga sangat penting untuk diperhatikan teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah An-Nahl ayat ke-43 ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Itu pesan dari ayat ini sahabat-sahabat sekalian. Karena dengan kita bertanya, dengan kita belajar, maka akan hancur kebodohan. Akan hilang ketidaktahuan. Maka kita sebagai orang yang diminta oleh Allah untuk menuntut ilmu, banyak bertanya kepada ahli ilmu. Namun ada adab-adabnya. Apa sih adab bertanya kepada guru-guru kita? Harus pertanyaan yang jelas, singkat, padat. Ya. Dan juga jangan sekali-kali menanyakan satu pertanyaan yang kita udah tahu jawabannya. Misalnya, hanya untuk menguji kecerdasan dari guru ini sebenarnya bagaimana sih. Padahal kita sudah tahu jawabannya, kita sudah pernah belajar itu misalnya. Atau ada orang yang berniat untuk mempermalukan guru di depan orang banyak. Maka jangan sekali-kali itu pernah ada terbesit di dalam dada kita. Kalau kita tidak mau kehilangan keberkahan ilmu teman-teman sekalian. Dalam Al-Quran ada kisah di mana adab bertanya untuk seorang guru dikisahkan dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Dalam suratul Kahf, surah Al-Kahfi ayat ke-67, Nabi Khidir itu mengingatkan Nabi Musa, sungguh kalau engkau mau belajar bersama saya, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Jadi pada saat itu Nabi Khidir menolak, sampai akhirnya Nabi Khidir menerima Nabi Musa alaihissalam belajar kepadanya, namun ada syarat dalam suratul Kahf, Al-Kahfi ayat 70 disebutkan, jika engkau mau belajar denganku, jika engkau mau mengikutiku, janganlah menanyakan satu apapun sampai aku menerangkannya. Artinya apa? Jangan sampai kita bertanya sampai kita diizinkan. Itulah maksud dari Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Artinya apa? Jangan memotong-motong pembicaraan. Kadang-kadang ini adab yang kurang kita perhatikan. Siapapun guru yang menjelaskan, kadang-kadang ada beberapa orang yang dengan seenak-enaknya sendiri memotong-motong pembicaraan. Jadi kalau kita lihat dari kisahnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam, maka dalam bertanya itu ada adabnya. Nanti ketika dipersilahkan untuk kita tidak memotong pembicaraan atau tidak memotong pembelajaran, maka ketika dipersilakan baru kita bertanya. Seperti itu teman-teman sekalian. Dan termasuk adab, Masya Allah, yang Uma suka juga ya. Salah satunya ketika Uma maupun guru-guru lainnya mengajar di Masjid Al-Hufad, itu biasanya di akhir itu teman-teman mengucapkan barakallahu fiik dan sebagainya. Ternyata itu adalah bagian dari adab teman-teman sekalian. Jadi setiap kali guru-guru kita selesai mengajarkan suatu ilmu kepada kita, maka doakanlah guru-guru tersebut dengan mengucapkan barakallahu fiik dan sebagainya. Atau jazakillah khair, jazakallah khair, seperti itu. Itu bagian dari doa, bagian dari adab dan akhlak yang sangat luar biasa. Orang-orang saleh mengatakan, tidaklah aku mengerjakan sholat, kecuali aku pasti mendoakan kedua orang tuaku dan guru-guruku semuanya. Jadi jangan lupa untuk menyelipkan guru-guru kita, nama guru-guru kita di dalam doa-doa kita. Kemudian berikutnya, adab apa lagi yang harus kita perhatikan untuk kita mendapatkan keberkahan ilmu dalam mendengarkan teman-teman sekalian. Teman-teman bayangkan kalau teman-teman ngomong, lalu teman-teman tidak diperhatikan. Teman-teman bayangkan kalau teman-teman lagi bicara, lalu orang itu asik ngobrol sendiri, asik sibuk sendiri, tidak diperhatikan. Apakah teman-teman jengkel? Apakah teman-teman merasa kesal? Begitu pula kalau kita ingin menghormati guru. Ketika guru mentransfer satu ilmu, teman-teman sekalian, maka pastikan teman-teman mendengar dengan baik. Jangan sampai menjadi orang yang merugi hanya karena tidak mendengarkan pembicaraan dari guru. Walaupun kadang-kadang dalam mengajar tidak semua guru sama. Ada guru yang mengajar membosankan, ada kadang guru mengajar mengasyikkan, ada kadang guru mengajar karakter guru macam-macam. Tapi kita sebagai seorang murid, Uma juga sebagai seorang murid, maka pastikan setiap guru yang berbicara kita dengarkan teman-teman sekalian. Pastikan kita mendengarkan. Ada satu kisah yang diriwayatkan Yahya bin Yahya, ya, beliau pada saat itu sedang belajar dengan seorang guru. Kemudian di luar sana terjadi kehebohan, keributan ya, karena ada rombongan gajah yang lewat. Beberapa murid yang lain-lainnya itu terhilang fokusnya, bahkan ada yang
keluar hendak melihat apa yang terjadi. Namun, Masya Allah, Yahya ini mengetahui tujuannya duduk di majelis ilmu yaitu mendengarkan gurunya. Jadi beliau fokus dalam mendengarkan gurunya. Nah, ini yang kita inginkan. Kadang-kadang kita belajar hilang fokus, tapi pastikan ketika kita sedang belajar dan guru sedang menyampaikan, kita fokus. Teman-teman sekalian, kemudian berikutnya tadi Uma sampaikan juga, perhatikan juga ini sangat penting. Adab-adab dalam mendapatkan ilmu yaitu ketika guru berbuat salah. Guru-guru kita juga manusia biasa. Pasti ada salahnya juga, pasti ada berbuat salah, pasti ada berbuat khilaf. Namun kita sebagai seorang murid, apa yang harus kita lakukan? Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, setiap anak Adam itu pasti berbuat kesalahan. Kita buat salah, guru kita juga pasti pernah berbuat salah. Namun jangan sampai karena satu kesalahan, kemudian kita merasa semuanya hilang, teman-teman sekalian. Kecuali kesalahan yang sangat fatal, itu beda lagi. Namun jangan sampai karena satu kesalahan, karena nilai setitik rusak susu sebelanga, karena satu kesalahan saja hilang semua kebaikan-kebaikannya. Tapi beda ya, kalau kesalahan sangat fatal itu lain hal. Tapi kalau ada guru berbuat salah, mungkin cara menegur yang salah, atau cara memarahi yang salah, atau yang lain-lain, jangan lantas membuat kita merasa bahwa kita tidak suka semuanya kepada sang guru. Bagaimana kita bisa belajar suatu ilmu kalau kita nggak suka, teman-teman sekalian, dengan guru tersebut? Pasti akan susah sekali mendapatkan ilmu. Ingat bahwa guru-guru kita bukan malaikat, mereka adalah orang yang juga berbuat kesalahan, maka jangan pernah sekali-kali mencari-cari kesalahan guru. Jangan teman-teman sekalian, apalagi sampai menggunjingnya. Ini ada beberapa murid yang mungkin di luar sana punya kebiasaan seperti itu. Nggak suka sama gurunya, cari-cari kesalahan guru dan menggunjing gurunya. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu itu? Bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu itu? Kalau gurunya saja, padahal guru itu yang mengajarkan dia satu huruf misalnya. Kemudian dia banding-bandingkan, dia jelek-jelekkan, atau dia cari-cari kesalahan. Ada zaman sekarang orang-orang yang seperti itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhu ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Janganlah mencari-cari keburukan orang lain, jangan kau menggunjingnya. Kemudian Allah ingatkan, apakah seorang di antara kamu suka ketika engkau melihat ada orang yang memakan bangkai atau daging saudaranya sendiri yang sudah mati, tentulah engkau akan merasa jijik kepadanya. Jadi wahai para murid, termasuk Ummah adalah murid, guru kita adalah manusia biasa. Kadang-kadang dia buat salah, iya. Contoh sederhana misalnya apa? Kadang-kadang gimana sih ini guru harusnya kasih contoh teladan yang baik, tapi malah nggak sholat tepat waktu, misal, atau yang lain-lain lah. Jangan karena satu kesalahan membuat kita tidak respect kepada guru kita. Guru kita bukan malaikat, teman-teman sekalian. Jadi apapun yang kita lihat, mudah-mudahan tidak membuat kita tidak menyukai sang guru. Karena bagaimanapun juga masih banyak kebaikan yang lain. Maka teman-teman sekalian, ada doa dari para orang-orang saleh. Orang-orang saleh ini berdoa seperti ini, "Ya Allah, tutupilah aib guruku dariku, dan janganlah engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku." Jadi kita minta sama Allah, "Ya Allah, tutupilah aib guruku dariku, ya Allah, supaya aku nggak tahu yang jelek-jelek itu, ya Allah, dan janganlah engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku." Ingat ya teman-teman sekalian, hati-hati, kita sering mendengar seperti ini, daging para guru atau daging para ulama itu beracun. Artinya hati-hati bagi siapapun yang menjelek-jelekkan, mengolok-olok, mengata-ngatai di belakang. Hati-hati. Kenapa? Siapa yang suka bicara aib tentang para guru yang telah mengajarinya, maka dia layaknya memakan daging ulama yang mengandung racun. Akan sakit hatinya, bahkan dapat mematikan hatinya. Itu yang disebut sebagai daging guru beracun, itu maknanya dia sudah mengajari ilmu sebetulnya. Ada ilmu-ilmu walaupun mungkin sedikit yang sudah tertanam pada dirimu. Lantas engkau mengomentarinya, engkau menjelek-jelekkannya, maka hati-hati bahwa daging guru itu beracun, daging ulama itu beracun, apalagi guru-guru yang mengajarkan agama. Tapi kalau kita lihat ada kesalahan guru kita, maka kita tegur, betul. Imam Syafi'i mengatakan, teman-teman sekalian, kalau kita ingin menasihati, nasihati empat mata langsung, bukan di hadapan orang ramai. Kalau di hadapan orang ramai namanya engkau mempermalukan, bukan menasihati. Kemudian teman-teman sekalian, masih dalam membicarakan mengenai adab-adab kita bersama dengan guru, tadi adab berbicara, adab duduk, adab bertanya, dan sebagainya. Jangan mencari-cari kesalahan guru. Kemudian yang harus kita pahami juga adalah meneladani penerapan ilmu dan akhlaknya. Kalau kita lihat guru-guru kita ini akhlaknya baik, ada dalam namanya manusia, pas kesalahannya ada tapi akhlak baiknya juga ada. Kadang-kadang kita ketemu guru dan kita lihat Masya Allah guru ini memiliki akhlak baik yang sangat banyak, maka jadikan dia qudwah, jadikan dia contoh.
untuk kita dalam berakhlak. Karena tujuan penuntut ilmu, tujuan kita teman-teman sekalian, duduk di majelis ilmu, makanya penting kalau kita belajar itu bersama dengan guru langsung, bukan hanya sekedar mengambil ilmunya, tapi mengambil akhlaknya. kemarin, tuh lagi senang sekali teman-teman sekalian untuk bertemu, sowan ya, bersilaturahmi, berziarah ke rumah guru-guru. Ada satu guru yang Masya Allah yang luar biasa. Guru ini hebat kenapa? Karena beliau selalu membuka pintu rumahnya, teman-teman sekalian. Mau jam berapapun tamunya datang. Uma belum bisa ya. Kalau kadang-kadang kita manusia biasa kita butuh tidur, kita butuh ini, butuh itu, butuh bersama keluarga. Tapi sang guru ini Masya Allah, beliau membuka pintu untuk siapapun orang-orang yang datang kepadanya. Jadi orang datang dari jauh-jauh, bawa masalah, nangis-nangis dan segala macam. Beliau melayani guru tersebut, melayani murid tersebut. Masya Allah, akhlak yang sangat luar biasa. Jadi kadang-kadang kalau kita belajar dalam satu majelis, teman-teman sekalian, bertemu langsung dengan guru, ada beberapa akhlak yang kita lihat dan kita terkagum-kagum dengan akhlak itu, maka contoh akhlak itu. Jadi kan itu qudwah hasanah untuk kita. Dan dalam menjalani tugas sebagai seorang murid, adab kita kepada guru adalah sabar dalam membersamai guru. Nggak ada satupun lagi-lagi manusia di muka bumi ini yang tidak pernah buat dosa. Sebaik apapun agamanya, selancar apapun hafalannya, seluar biasa ilmunya teman-teman sekalian, selembut apapun perangainya, pasti ada kekurangannya. Pasti. Maka tetaplah bersabar bersama mereka dan jangan pernah berpaling dari guru-guru kita. Ada orang-orang yang belajar itu setengah-setengah, nggak sabar dia. Belajar di tempat ini setengah-setengah, udah nggak suka. Belajar di tempat lain setengah-setengah, udah nggak suka sama gurunya, nggak suka sama tempatnya, nggak tuntas belajarnya. Nggak boleh kita setengah-setengah teman-teman sekalian. Dalam menuntut ilmu nggak boleh setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah selalu pasti begitu. Karena dimanapun berada, namanya guru nggak ada yang sempurna, pasti ada kurangnya. Di mana pesantren nggak ada yang sempurna, pasti ada kurangnya. Jadi fokus. Kalau kita fokus, kita akan selesai. Sabar. Makanya perhatikan surah Al-Kahfi ayat ke-28. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan darinya. Kita disuruh sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam menghadapi guru. Ada hal-hal yang membuat kita jengkel, ada hal-hal yang membuat kita nggak suka. Uma cerita sedikit kisah Uma sebelum kita masuk lagi ceramah ini. Uma dalam menyelesaikan kuliah S2, S3 itu tidak mudah juga teman-teman sekalian. Kita mengerjakan tesis atau disertasi tidak mudah. Kadang-kadang dosen pembimbing menyalahkan begitu saja. Gitu. Kadang-kadang kita kesel, udah capek buat-buat, udah capek nulis berhari-hari, berbulan-bulan, coret begitu saja. Kadang-kadang kita kesel. Tapi apa jadinya kalau kita nggak sabar menghadapinya, nggak kelar-kelar kuliah kita atau pendidikan kita. Maka sabar. Jadi syarat belajar itu sabar, syarat menghadapi guru sabar. Begitu teman-teman sekalian. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi ayat 28 kita diminta sabar bersama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya. Apalagi kalau guru kita adalah guru agama, guru yang mengajarkan kita agama. Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, bersabarlah terhadap kerasnya seorang guru. Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena engkau memusuhinya. Betapa banyak orang-orang yang gagal mendapatkan ilmu. Karena apa? Karena nggak suka sama gurunya. Betapa banyak orang-orang yang gagal mendapatkan ilmu. Karena apa? Suuzon sama gurunya misalnya. Padahal dia belum lihat dengan mata kepalanya sendiri. Baru dengar ini, baru dengar itu. Jadi, kalau kita mau mendapatkan keberkahan ilmu, bersabarlah, kata Imam Syafi'i, bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru, sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhinya. Ya, jasa guru sangat besar, teman-teman sekalian. Beliau pun sabar dalam menghadapi murid-muridnya. Jadi guru itu juga tidak mudah, sahabat-sahabat sekalian. Ada murid yang nggak bisa-bisa, udah diajarin nggak bisa-bisa, butuh kesabaran dalam menghadapinya. Ada murid yang juga tidak tekun, ada murid yang juga berbagai macam perangainya sabar. Maka kita pun ketika guru kita sabar menghadapi kita pun sabar menghadapinya. Tidak pantas seorang murid melupakan kebaikan guru yang sangat banyak. Dan jangan pernah lupa untuk menitipkan namanya dalam lantunan doa-doa kita. Begitu ya teman-teman sekalian, intinya kembali lagi bahwa untuk kita para penuntut ilmu, termasuk umat para penuntut ilmu, Rasulullah sudah ingatkan berkali-kali, tidaklah termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak seorang ulama, hak seorang guru. Jadi wajib bagi kita untuk bersikap santun. Seorang penuntut ilmu harus memperbaiki adabnya ya terhadap gurunya. Kemudian puji-pujilah Allah yang telah memudahkan bagi kita untuk mendapatkan atau menerima ilmu dari guru kita yang membawa kita keluar dari kebodohan, yang bisa membuat hati kita hidup ya
berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kita bertemu dengan guru-guru kita. Atas kesempatan kita bisa menimba ilmu dari guru-guru kita. Tidak semua orang dikasih kesempatan oleh Allah bisa menimba ilmu langsung dari para guru. Jadi bagi kita teman-teman sekalian yang sudah diberikan kesempatan, maka penuntut ilmu wajib memperbaiki akhlaknya di depan para guru dan bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang diberikan ketika kita bisa menuntut ilmu kepadanya. Perbanyak berdoa teman-teman sekalian. Rasulullah ingatkan, barang siapa yang telah berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikan itu. Jika engkau tidak bisa membalasnya, maka berdoalah untuknya. Ya, hingga engkau merasa bahwa engkau sudah membalas jasa-jasa beliau. Jadi kalau ada orang yang sudah berbuat baik kepada kita, balas. Kalau kita nggak bisa balas, doakan teman-teman sekalian. Tapi kalau kita berbuat baik kepada seseorang, maka lupakan. Kalau kita yang berbuat baik, kita lupakan. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, ada guru kita yang mengajarkan ilmu kepada kita, kita ingat sepanjang masa. Ya, teman-teman sekalian. Ini ada satu kisah ya dari Syekh As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengisahkan, temanku telah mengabarkan kepadaku ketika itu gurunya telah meninggal dunia. Dan ketika ia telah berfatwa dalam satu masalah terhadap ilmu waris, ia melihat di dalam mimpi gurunya datang dan gurunya itu pun berkata, masalah si fulan yang engkau berfatwa mengenainya tentang masalah waris tadi, pahalanya telah sampai kepadaku, kata gurunya tersebut. Ini maksudnya apa? Barang siapa yang membuat contoh yang baik, guru itu kan memberikan ilmu yang baik kan. Kemudian ia memperoleh pahala, guru itu memperoleh pahala dari pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Jadi Masya Allah, guru itu sangat luar biasa. Jadi pada hari ini kita sama-sama belajar teman-teman sekalian, bahwa keberkahan dalam menuntut ilmu pengetahuan atau ilmu agama atau ilmu lainnya adalah perhatikan adab kita betul-betul kepada seorang guru. Mau jadi apapun kita, sehebat apapun kita, banyak kok contoh-contoh presiden-presiden dalam acara kenegaraan bertemu dengan gurunya, mereka mencium tangan gurunya, Masya Allah. Kenapa? Dengan adab berarti sang murid telah mampu menghormati dan memuliakan gurunya, dan ini menjadi salah satu sebab keberkahan ilmu. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu apa teman-teman sekalian? Keberkahan itu artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dengan menghormati guru kita mendapatkan keberkahan, maka keberkahan itu artinya apa? Bertambah kebaikan. Bisa bersifat materi ataupun non materi, atau kita mendapatkan kedamaian hidup, kita mendapatkan kenikmatan dalam beribadah, kenikmatan dalam baca Quran, kecepatan dalam menghafal, kecepatan dalam memahami ilmu, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang sekitar, kita sukses dalam kehidupan dan sebagainya, itu disebut sebagai keberkahan. Jadi siapapun yang ingin kehidupannya baik, kehidupannya sukses, dunia akhirat, kehidupannya bahagia, maka salah satu adab yang hari ini kita kembali ingat sama-sama adalah bagaimana engkau memperlakukan gurumu, siapapun guru yang telah mengajari engkau ilmu. Seperti itu teman-teman sekalian. Dan salah satu cara kita untuk membuktikan kepada Allah kita betul-betul berterima kasih kepada orang yang berjasa kepada kita, selalu doakan dalam setiap sholat, setelah selesai sholat ataupun ibadah-ibadah kita lainnya. Itu yang dinamai kita menjadi orang yang berakhlak, beradab kepada guru-guru kita. Begitu ya teman-teman, alhamdulillah hari ini telah usai. Uma berharap walaupun hari ini pembahasan kita sederhana, tapi ini menjadi pembahasan yang penting. Kalau selama ini kita lupa mendoakan guru, maka selalu dan selalu setiap mau sholat, setiap selesai sholat atau mau tidur tuh, itu kita doakan loh teman-teman sekalian. Mau tidur itu ada orang yang masuk surga, teman-teman sekalian. Kata Rasulullah, dia ahli surga, dia ahli surga. Kenapa? Ibadahnya biasa aja, mengerjakan yang wajib-wajib. Tapi sebelum tidur hatinya bersih dari marah, nggak ada dendam, nggak ada iri, nggak ada dengki sama orang, nggak ada permusuhan apapun sama orang, dan dia selalu mendoakan orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Jadi silahkan amalkan doa-doa itu, berterima kasihlah dengan cara mendoakannya terus-menerus. Mungkin sekian daripada Uma, terima kasih. Semoga kita menjadi orang-orang yang berakhlak, beradab, terutama pada guru-guru kita, dan dengan begitu kita mendapatkan keberkahan hidup. Terima kasih, kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.